Tapi saat Qin Mo dan yang lainnya memasuki lorong alam iblis, Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. "Sao Chen, ada apa?" ucap Qiansu bertanya. "Persepsi saya dengan Qin Mo menghilang," jawab Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. "Bagaimana itu mungkin?" ucap Yu Qiansu terkejut. "Tapi aku bisa merasakan bahwa Qin Mo baik-baik saja. Itu seharusnya memasuki kekosongan lain. Ini hanya menunjukkan bahwa kemungkinan besar alam iblis ada di belakangnya. Jika itu adalah alam iblis, maka hubungan antara aku dan Qin Mo pasti akan terputus. Lagi pula, mereka terlalu berjauhan." Kata Qin Chen tampak sangat terbuka. "Ayo pergi dari sini dulu," ucap Qin Chen melihat bagian Demon Realm yang meluas. Sosoknya berkedip, dan dia segera pergi dari sini, dan terus menyapu ke kedalaman misteri. Tidak peduli apa yang ada di balik lorong alam iblis, dia percaya bahwa dengan kemampuan tiruannya, semuanya bisa ditangani dengan baik. Qin Chen tahu bahwa waktunya sangat sempit, dan setelah meninggalkan lembah, dia segera memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta, dan datang ke depan lelaki tua Huang Yun yang dipenjara dan lelaki kekar itu. Pada saat ini lelaki tua Huang Yun dan lelaki kekar telah terbangun, dipenjara oleh pohon iblis 10.000 dunia, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Melihat Qin Chen muncul, dia dengan marah berkata, "Nak, biarkan aku pergi, ini adalah harta karun klan iblis. Anda memiliki harta ras iblis, dan tempat ini sebenarnya adalah dunia kecil. Anda berkolusi dengan ras iblis, jadi tolong biarkan saya pergi, jika tidak, surga tidak akan dapat mengakomodasi Anda." Ucap pria kekar itu meraung. "Tidak bisa mentolerir saya. Saat ini, saya masih berjuang, tidak ada yang lain. Awalnya, saya ingin bertanya di mana Alchemy Mansion berada. Sekarang lupakan saja. Jika aku mencari jiwamu secara langsung, aku akan tahu segalanya," jawab Qin Chen melangkah keluar dan memacu kekuatan cakram giok keberuntungan semesta. Tiba-tiba, pria tua Huang Yun dan pria kekar itu diskors. Di cakram giok keberuntungan semesta ini, semuanya dikendalikan oleh Qin Chen, dan kedua orang ini tidak memiliki perlawanan sama sekali. "Tidak, jangan!" kedua pria itu berteriak histeris. "Tuan Chen King, Qin Chen, jika kamu tidak membunuhku, aku bisa memberimu manfaat yang cukup. Saya dapat membawa Anda untuk melihat pemimpin besar kami, biarkan pemimpin besar bekerja dengan Anda, dan membagi harta secara merata di alam rahasia ini. Anda tahu, ada buah sumber dari jalan surga di sini, dan itu bukan hanya satu, tetapi ada banyak. Anda akan menjadi orang terkaya di lautan pasang surut kosong dengan pencapaian alkimia Anda, dan kami juga dapat dengan cepat tumbuh menjadi kekuatan teratas di surga, dan menjadi tangan kanan Anda untuk menguasai wilayah tak berujung dari laut pasang surut yang kosong. Tidak, pemuda ini sudah bisa menjadi kekuatan tertinggi di surga, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda?" Ucap Qin Chen sambil tersenyum, membuat Huang Yun dan pria kekar itu merasa semakin takut. Qin Chen berkata lagi, "Selain itu, janji dan kata-katamu, aku tidak percaya, selama kamu memperbaiki pengetahuanmu dan mencari jiwamu, kamu bisa mengetahui segalanya. Apakah Anda pikir saya akan hidup dan membiarkan Anda pergi dari sini? Tidak, aku akan bertarung melawanmu." Ucap pria kekar itu tiba-tiba meraung, "Tetua Huang Yun, bunuh bersamaku. Saya ditakdirkan untuk menjadi sosok yang mulia di masa depan. Bagaimana saya bisa jatuh di sini? Tidak ada jalan keluar, dan kita pasti akan memiliki secercah kehidupan." Tiba-tiba, kekuatan yang mencengangkan keluar dari tubuh mereka berdua, dan mereka bersatu untuk melepaskan diri dari kendali cakram giok, merobek kehampaan, dan melarikan diri. Qin Chen meraihnya dengan tangan besar, menutupi langit dan matahari, dan aura suci berbentuk naga muncul, dan Zi Xiao Dou Li Gong muncul di udara tanpa gangguan, dan semua ruang dan waktu membeku. Kedua master itu membeku di udara, tidak bisa bergerak. "Keras kepala," ucap Qin Chen menghela nafas, dan dengan satu gerakan, mereka berdua ditangkap di telapak tangan Qin Chen. Kali ini Qin Chen tidak berbicara omong kosong dengan mereka, dan langsung menampilkan teknik terlarang jiwa surgawi, dengan kejam mematahkan pikiran mereka. Di kedalaman pikiran mereka, lautan jiwa tirani benar-benar runtuh. Semua ingatan dimasukkan ke dalam tubuhku. Semua kekuatan jiwa dimasukkan ke dalam tubuhku.
Semua hukum dimasukkan ke dalam hukumku. Semua harta suci, penuhi langit dengan tubuhmu. Ucap Qin Chen membuka mulutnya, menyemburkan kekuatan api langit dan api ajaib bencana, menghantui tubuh lelaki kekar ini dan lelaki tua Huang Yun. Dua tubuh tirani mulai meleleh dalam sekejap, dan serangkaian tebal aturan suci terbang keluar. Hukum guru suci ini adalah kekuatan asli dari keduanya, masing-masing sangat kuat dan kuat, itu mengejutkan dunia. Tetapi sekarang, Qin Chen telah menyerap semuanya sekaligus dan terintegrasi ke dalam dirinya sendiri. Dalam tubuh Qin Chen, istana kehidupan dan kematian, panci penelan langit, dan palu perbaikan langit yang paling penting, semuanya bergetar, mulai melenyapkan kekuatan asli ini, membentuk kekuatan paling murni, dan bergabung ke dalam tubuh Qin Chen. Kekuatan asli dalam tubuh lelaki tua liar dan lelaki kekar keduanya itu adalah tonik yang hebat, dan segera diserap oleh Qin Chen, dilebur, dan diubah menjadi kekuatan murni di bawah teknik menambal langit, dan meletakkan dasar yang kokoh. Qin Chen menyerap kekuatan luar biasa dari asalnya, dan ketika dia menyerap, beberapa harta suci terbang keluar dari tubuh Huang Yunshou dan pria kekar itu. Harta suci biasa itu disempurnakan oleh Qin Chen sekaligus dan dilebur menjadi bahan paling dasar, sedangkan harta suci yang lebih baik dicuci oleh Qin Chen dengan teknik menambal langit dan dapat digunakan di masa depan. Adapun mangkuk terbang teratas dan palu perang abadi, Qin Chen sekali lagi mengorbankannya dan menyimpannya. Kemudian mereka bisa diberikan kepada orang lain atau dijual di lelang di Tianwu Danpu. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen mendapatkan transformasi besar dalam sekejap, dan napasnya menjadi lebih menakutkan, menjadi lebih dalam dan lebih luas. Dia muncul di dunia rahasia. Sao Chen, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Yu Qiansu dan Dao Wang Mu Zifeng keduanya menoleh. Aku tahu di mana pencuri terkutuk ini, ikutlah denganku. Jawab Qin Chen menyipitkan matanya dan terbang bersama Yu Qiansu dan Dao Wang Mu Zifeng dalam sekejap. Sepanjang jalan, Qin Chen dan ketiga orang itu telah melihat banyak ramuan. Jelas, tanah rahasia ini sebenarnya adalah ladang obat yang luas dengan berbagai ramuan yang ditanam di dalamnya, dan ramuan ini bukan hanya sebagian dari ramuan manusia, tetapi bahkan beberapa ramuan dari ras lain, ramuan yang bahkan tidak bisa dikenali oleh Qin Chen. Dia telah menerima warisan dari Venerable Skyfire. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai semua pencapaian Venerable Skyfire, pada level Master Alkemis Suci, ada beberapa ramuan yang tidak bisa dia kenali. Tapi sekarang dia benar-benar melihat betapa tidak terduga dia tidak mengetahui ramuan itu. Qin Chen juga memasukkan ramuan ini ke dalam cakram giok keberuntungan. Pada saat yang sama, Qin Chen akhirnya sampai ke reruntuhan tempat rahasia. Sao Chen, apakah rumah gua yang kuat ada di sini? Ucap Yu Qiansu bertanya sambil melihat reruntuhan di depannya. Terlihat reruntuhan di depannya dulunya adalah istana kuno. Sangat disayangkan bahwa selama bertahun-tahun, telah berubah menjadi puing-puing. Apa yang membuat Yu Qiansu bingung adalah tempat seperti ini akan memiliki buah sumber surga. Mungkinkah kekuatan besar alkimia telah bertahan ribuan tahun yang lalu? Berapa tahun telah berlalu sejak diawetkan dengan begitu sempurna, metode alkimia yang kuat ini juga terlalu menakutkan. Ya, di reruntuhan, ikuti aku. Begitu suara Qin Chen jatuh, dan dengan cepat jatuh ke pegunungan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga memasuki bagian dalam reruntuhan dan terus-menerus menyapu inti reruntuhan. Tempat yang hancur ini sudah lama sangat bobrok, dan ada tembok yang hancur di mana-mana. Jauh di dalam, hanya satu lorong yang dianggap lengkap, yang bisa mencapai intinya. Tuan muda, seseorang seharusnya pernah ke tempat ini. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng berkata dengan suara yang dalam, berjalan di lorong yang kosong, aneh, dan sunyi ini, dia bisa merasakan jejak Shen Yuan yang tersisa di kehampaan, yang jelas disebabkan oleh seseorang yang lewat di sini sebelumnya. Itu seharusnya bandit Void dan yang lainnya. Ucap Yu Qiansu berkata, belum lagi kehancuran ini sangat jelas, selama Anda mencarinya, Sekte Raja Perang dan pasukan lain pasti akan menemukannya di sini, bahkan jika itu di depan Qin Chen dan yang lainnya, tidak ada yang mengejutkan. Setelah sekitar sebatang dupa, Qin Chen dan ketiga orang itu tiba-tiba melangkah ke sebuah ruangan batu yang luas. Setelah memasuki ruang batu, melihat sekeliling, Yu Qiansu dan Dao Wang Mu Zifeng tidak bisa tidak melihatnya,
Karena tidak ada jalan ke depan, situasi di ruang batu juga sekilas jelas, kecuali patung batu di depan ruang batu, hanya ada sebuah futon batu di depan patung, dan tidak ada yang lain. Apa yang membuat Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qiansu bingung adalah bahwa para bandit kosong juga tidak ada di sini. Tuan muda, bagaimana situasinya? Tanya Dao Wang. Mu Zifeng tampak terkejut. Qin Chen menyapu daerah sekitarnya dan berkata, tidak perlu mencarinya, mekanisme ini ada di futon ini. Saya tahu dari ingatan bandit kosong bahwa futon ini memiliki fungsi teleportasi. Berdiri saja di futon ini, kita dapat memasuki bagian dalam reruntuhan ini, ke dalam rumah gua dari kekuatan alkimia itu. Arai teleportasi, ucap Yu Qiansu dan Dao Wang. Mu Zifeng sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, jika tebakanku benar, maka orang-orang ini seharusnya memasuki kedalaman reruntuhan ini, di dalam gua alkimia yang kuat, tapi aku tidak tahu apa yang ada di dalam gua ini. Tidak banyak catatan dalam memori Huang Yunshou sebelumnya. Satu-satunya hal yang dapat diketahui adalah setelah masuk ke dalam, kita akan menghadapi beberapa ujian, dan kita akan mendapatkan beberapa harta melalui ujian tersebut. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Faktanya, bahkan di seluruh kutukan pencuri, hanya manusia elang yang mengizinkannya untuk memurnikan buah sumber surga yang masuk ke sini, dan orang lain tidak memiliki kesempatan untuk masuk, jadi mereka secara alami tidak mengetahui ujian apa itu. Raja Pedang Mu Zifeng mengangguk dan berkata, Tuan muda, tunggu apa lagi, ayo masuk bersama. Futon ini hanya cukup untuk satu orang berdiri. Itu seharusnya menjadi susunan teleportasi independen. Dengan cara ini, biarkan saya melihat bagaimana kelanjutannya. Jawab Qin Chen berdiri di futon, dan saat dia berdiri, suara yang aneh tiba-tiba keluar. Pada saat yang sama, sebuah lubang tiba-tiba terbuka di tempat Qin Chen berdiri. Begitu dia tenggelam, dia langsung jatuh. Qin Chen sedikit terkejut di dalam hatinya, tapi dia tidak panik. Dia memutar kekuatan tubuhnya, ingin terbang ke udara, dan mengetahui proses pengoperasian susunan teleportasi ini untuk melihat apakah ada bahaya. Apa yang mengejutkan Qin Chen terjadi. Tepat ketika dia menjalankan kekuatannya, kekuatan hisap yang sangat besar datang dari bawah kakinya. Sebelum dia bisa terbang, dia langsung menyedotnya ke dalam lubang hitam di tanah. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar mengubah wajahnya, dan bahkan aturan tata ruangnya tidak dapat dilawan. Tidak ada tanda-tanda formasi teleportasi ini, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Dia hanya punya waktu untuk berbicara dan menunggu mereka di dalam. Seluruh orang itu jatuh lurus ke bawah. Di atas kepalanya, lubang hitam yang semula terbelah ditutup kembali pada saat ini, membuatnya jatuh ke dalam kegelapan. Sao Chen, teriak Yu Qiansu melihat Qin Chen tiba-tiba menghilang ke dalam lubang hitam, dia terkejut dan bergegas maju. Tetapi ketika dia tiba, Qin Chen telah menghilang. Nyonya muda, jangan khawatir, karena Tuan muda berkata untuk menunggu kita di bawah. Ayo masuk lebih awal juga, Tuan muda akan menunggu lama. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng. Yu Qiansu mengangguk, dan buru-buru berdiri di atas futon. Ketika dia mendengar bunyi klik, lubang itu muncul lagi dan menelan Yu Qiansu. Kemudian, Raja Pedang Mu Zifeng juga berdiri di atasnya, dan seluruh orang itu menghilang di futon, dan seluruh ruangan batu sekali lagi menjadi kosong. Sepertinya tidak ada yang muncul sebelumnya, dan tidak ada gerakan. Dalam kehampaan, ada kegelapan di sekeliling. Qin Chen hanya merasa bahwa tubuhnya terus-menerus jatuh ke bawah, seolah-olah tidak pernah berakhir, dan ketika dia melihat ke atas, tidak ada cahaya sama sekali. Qin Chen sedikit mengernyit. Meski sedikit terkejut dengan situasi di depannya, dia tidak terlalu khawatir. Hal-hal yang dia temui di ruang batu sebelumnya membuatnya tahu bahwa informasi yang didapatnya pasti benar. Orang-orang dari bandit kosong seharusnya juga memasuki formasi teleportasi ini dan sudah pergi ke rumah gua. Karenanya, ruang batu di atas akan kosong. Dia hanya tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, apakah orang Void Bandit menjaganya. Dia tidak berani ceroboh, dan kekuatannya bekerja dengan tenang, siap membunuh jika dia menemukan sesuatu yang salah. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di bawah, dan Qin Chen dengan cepat melepaskan kesadarannya dan menyapunya.
Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi aneh. Karena ternyata itu adalah gua di bawah, dan yang berbeda dari yang dia bayangkan adalah tidak ada orang dari bandit kosong di dalam gua, dan tidak ada orang dari kekuatan seperti Sekte Raja. Mereka juga kosong. Setelah beberapa saat, Qin Chen jatuh ke dalam gua ini, dan ketika dia melihat sekeliling, gua itu kosong. Tidak ada apa-apa di sini. Tanpa menunggu Qin Chen untuk mengamati dengan hati-hati, fluktuasi energi yang tidak biasa tiba-tiba muncul di dalam gua. Segera, sisi kiri dan kanan gua tiba-tiba naik perlahan, dan dua lorong hitam muncul. Pada saat yang sama, beberapa rune muncul di atas bagian ini. Arti dari rune ini sangat jelas dan sederhana. Rune di bagian kiri berarti ujian, dan rune di bagian kanan berarti warisan. Selain itu, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen. Suara itu sangat suram, dingin, dan berminyak, seperti ular berbisa, membuat Qin Chen merasa tidak nyaman. Jie, sangat baik, selamat datang di istana ini, tidak peduli dari ras mana kamu berasal. Karena kamu bisa datang ke istana ini, kamu dianggap terikat bersama kursi ini. Suara dingin ini jelas muncul di benak Qin Chen, seolah-olah berbicara langsung di benak Qin Chen, tidak mungkin untuk diblokir dan dilawan. Di depanmu, ada dua jalan, satu ujian, yang lain warisan, kamu bisa memilih salah satunya, sekali kamu memilih satu, kamu tidak bisa memilih jalan yang lain. Selama kamu memasuki jalur warisan, kamu akan menjalani serangkaian ujian. Jika kamu bisa lulus penilaian, kamu bisa mendapatkan warisan dari kursi ini. Jika dunia hancur hari ini, kekacauan akan runtuh, dan kursi ini akan segera runtuh, dan saya sangat berharap seseorang dapat mengambil warisan dari kursi ini. Tapi jangan heboh, karena masuk jalur pewarisan. Jika kamu berhasil, tidak apa-apa. Jika kamu gagal, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun, dan kamu akan musnah di tempat. Itu semua tergantung pada alkimia dan suasana hatimu. Demikian pula, kamu dapat memilih untuk memasuki saluran pengujian. Di saluran itu, kursi ini telah menyiapkan beberapa tes. Jika kamu bisa lulus, atau membiarkan kursi ini mengapresiasi, atau bahkan membuat kursi ini senang, kamu bisa mendapatkan hadiah dari kursi ini. Tetapi hanya ada satu hadiah untuk ujian. Bahkan jika gagal dihukum, tidak ada kekhawatiran hidup. Jika kamu berpikir dengan hati-hati dan memilih warisan, adalah mungkin untuk mendapatkan semua warisan alkimia dari kursi ini, tetapi ada kemungkinan besar kamu akan mati. Jika memilih tes, paling-paling kamu bisa mendapatkan satu harta dari kursi ini, tetapi kamu bisa hidup. Kamu dapat memilih sendiri, kamu hanya bisa memikirkannya 10 kali untuk mempertimbangkan waktu. Gagaga, pilihlah. Saat suara itu jatuh, suara itu menghilang sepenuhnya. Qin Chen terkejut. Dia tidak berpikir bahwa alkimia mungkin telah membuat ujian seperti itu. Tak heran jika bandit hampa bisa mendapatkan buah sumber asli Dao Surga. Sangat mungkin dia memilih ujian dan mendapatkan harta karun itu. Tapi untuk Qin Chen, ujian pilihan tidak masuk akal. Bagi Qin Chen, buah sumber dari jalan surgawi bukanlah apa-apa, dan dia sendiri adalah ahli alkimia. Hanya dengan memilih warisan dia dapat memaksimalkan kepentingannya sendiri. Qin Chen bahkan tidak perlu memikirkannya, dia sudah membuat pilihan, tetapi dia harus menunggu sampai Yu Qianzu dan yang lainnya tiba. Satu-satunya hal yang membingungkan Qin Chen adalah bahwa Qin Chen menunggu lama untuk bernafas, dan baik Yu Qianzu maupun Dao Wang Muzifeng tidak muncul. Tidak, sejujurnya, setelah aku masuk, Qianzu dan tuanmu seharusnya juga bisa mengirim mereka melewati Futon secepat mungkin, tapi mereka berdua tidak muncul. Dalam hal ini, seharusnya ada lebih dari satu gua di sini, jika tidak, saat Anda jatuh, Anda tidak akan melihat murid bandit kosong. Mungkin, semua orang yang jatuh terpisah dan tidak bisa bergandengan tangan sama sekali. Tentu saja, ini hanya dugaan Qin Chen berdasarkan situasi saat ini, dan dia tidak dapat memverifikasi apakah itu benar. Aku hanya bisa masuk dulu. Mata Qin Chen berkilat, dan pada saat terakhir napas terakhirnya, sosoknya berkilat, dan dia langsung masuk ke bagian warisan. Setelah Qin Chen memasuki bagian warisan ini, Yu Qianzu tiba-tiba muncul di sini di sebuah gua. Sao Chen,
Begitu Yu Qiansu jatuh, dia melihat sekeliling dengan cemas, tetapi hatinya tenggelam, karena dia tidak melihat sosok Qin Chen di gua ini. Tidak mungkin, ucap Yu Qiansu tahu betul bahwa jika Qin Chen telah mencapai gua terlebih dahulu, dia pasti akan menunggunya di sini daripada pergi dulu. Tapi kemana Qin Chen pergi sekarang? Mungkinkah itu yang terjadi padanya? Pikir Yu Qiansu menunggu di sini sebentar, tetapi menemukan bahwa Raja Pedang Mu Zifeng juga tidak muncul bersamanya. Mungkinkah meskipun futon adalah formasi teleportasi, ia dapat memindahkan orang ke tempat yang berbeda? Menggabungkan situasi Qin Chen dan Mu Zifeng, Yu Qiansu langsung memiliki beberapa tebakan. Memikirkan hal ini, Yu Qiansu berjalan menuju kedalaman gua, dan setelah beberapa saat, dia sampai di bagian terdalam gua. Tepat setelah dia memasuki gua, itu bergemuruh. Dua pintu masuk juga dibuka di kedua sisi gua, dan suara dingin, itu juga bergema dan masuk ke telinga Yu Qiansu. Warisan dan ujian. Yu Qiansu mengerutkan kening saat dia melihat lorong di kedua sisi. Kalau begitu, apakah Little Chen memasuki bagian ini? Berdasarkan pengetahuannya tentang Qin Chen, dia dapat yakin bahwa apa yang dimasukkan Qin Chen pasti merupakan bagian dari warisan, karena Qin Chen sendiri adalah seorang apoteker dan tidak dapat tertarik dengan ujian tersebut. Jika ini adalah peninggalan alkimia kuno, dia akan mendapatkan warisan dari orang ini akan sangat membantu pencapaian Qin Chen dalam alkimia. Kalau begitu, jika Anda ingin bertemu Qin Chen, Anda juga harus memilih saluran warisan. Tapi Yu Qiansu tahu betul bahwa jika tujuan dari kemampuan hebat alkimia kuno ini untuk mengatur kedua saluran ini adalah untuk menemukan pewaris untuk dirinya sendiri, maka ujian warisan harus menjadi pencapaian seorang apoteker, dan dia bukan seorang apoteker. Pasti ada bahaya, dan hanya dengan melewati terowongan uji ini akan lebih aman dan tidak akan menimbulkan masalah bagi Qin Chen. Hanya saja Yu Qiansu tiba-tiba ragu-ragu sejenak, dan segera kembali ke akal sehatnya. Saya dan Chen memasuki dua gua yang berbeda, karena jika semua orang memasuki gua yang sama, maka Chen pasti akan menunggu saya di sini, dan Raja Pedang Mu Zifeng akan mengikuti saya, karena saya segera setelah transmisi Shao Chen. Bahkan jika Shao Chen secara tidak sengaja mengaktifkan kedua saluran ini, ada 10 napas dalam pertimbangan, dan waktu yang saya transmisikan dan Shao Chen tidak terpisah 3 napas. Dengan cara ini, yang harus kita masuki masing-masing adalah gua yang benar-benar baru. Saya khawatir ini juga merupakan kekuatan alkimia untuk mencegah kita mempengaruhi satu sama lain. Jika ini masalahnya, bahkan jika aku juga memilih saluran warisan, menurut desain alkimia ini, tidak mungkin kita berdua bertemu. Pasti begitu. Mata Yu Qiansu berkilat, dan dia langsung memahami seluk-beluk masalah ini. Yu Qiansu tidak ragu saat ini, dan langsung memilih saluran pengujian. Karena tidak mungkin dia dan Qin Chen bertemu di saluran warisan, maka tidak masalah bagaimana memilih. Bagaimanapun, dia tidak tertarik dengan warisan sang alkemis. Sebaliknya, dia memilih jalan yang tidak berbahaya dan tidak akan menimbulkan masalah pada Qin Chen. Di sisi lain, Raja Pedang Mu Zifeng juga menghadapi situasi yang sama. Dia juga dewasa dan bijaksana serta berpengalaman. Setelah memasuki gua, dia tidak bisa merasakan nafas Qin Chen. Dia tahu bahwa dia dan tuannya telah terpisah dan berada di tempat yang berbeda. Karena ini masalahnya, dia tidak ragu sama sekali. Langsung memilih saluran uji. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya memasuki lorong masing-masing, di luar reruntuhan, orang-orang dari klan Buyi dan banyak master dari klan Moon Demon juga muncul di sini satu demi satu. Mereka dengan cepat memasuki lorong, terbang ke depan, dan segera mencapai ruang batu di ujung lorong, dan melihat futon. Pemimpin ras iblis bulan itu mengendus hidungnya dan tiba-tiba mencibir, ada banyak aura manusia di sini. Sepertinya banyak pasukan manusia telah berada di sini. Fire Demon Pilsein merasakan sekeliling untuk sementara waktu, dan mencibir, tidak masalah. Menurut kecerdasan klan Buyi, tidak ada alkemis yang sangat kuat di antara ras manusia ini. Ada kursi ini, pil ini ampuh. Warisan harus menjadi milik orang tua ini. Itu wajar, ucap pemimpin ras iblis bulan juga tertawa. Oke, cepatlah, ayo masuk secepat mungkin. Ada formasi teleportasi di tempat futon ini,
jadi saya bisa menunggu sampai diteleportasi. Ucap Patriark tua buka dari suku Buyi, berkata dengan suara yang dalam. Sekelompok orang tidak ragu-ragu saat ini, mereka sudah sangat terlambat, mereka berdiri di futon dan berteleportasi. The Fire Demon Pilsage adalah orang pertama yang berteleportasi. Sebelum dia pergi, dia dengan tegas berkata kepada Iblis Clear, menurut beberapa catatan yang tersebar dari klan Iblis kuno, ramuan kuno di alam rahasia ini memiliki kepribadian yang masam dan artinya luar biasa, dan itu benar dan jahat. Ini sangat kejam. Tidak jelas apa yang terjadi di bawah, tetapi bagaimanapun juga, setelah Anda masuk, berhati-hatilah untuk tidak bertindak sembarangan, lindungi diri Anda dan tunggu. Setelah memenangkan warisan, guru akan menjadi orang pertama yang membuat Anda menerobos alam Saint Master jangka menengah. Adapun warisan orang ini, kultivasi Anda masih rendah. Jangan sembrono untuk menghindari terjebak dalam perangkap. Ya Tuan. Jawab Molly buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Fire Demon Pil Saint mengangguk, dan sosoknya langsung menghilang. Setelah Saint Pil Iblis Api pergi, mata Qian bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mencibir diam-diam dan berkata, Li, Saint Pil Iblis Api. Khawatir kamu akan mengambil warisannya. Qian, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu tetap berada di tubuh binatang buas ini. Suatu hari, saya akan menemukan cara untuk mengembalikan penampilan asli Anda. Jawab Molly berkata dengan dingin. Qian menggelengkan kepalanya dan menatap Molly dengan sedikit kasih sayang di matanya dan berkata, Li, selama aku bisa bersamamu, aku tidak peduli seperti apa. Saya hanya berterima kasih kepada Tuhan karena mengizinkan kita bertemu di alam iblis. Pada saat itu, setelah memasuki dunia iblis dari tempat percobaan hari itu, saya pikir saya sudah mati, tetapi saya tidak menyangka Anda dan saya berada di alam iblis meteorit, dan bahkan di sana dengan warisan Master Suci klan iblis, Anda telah menjadi alkemis iblis. Takdir Anda benar-benar bisa berubah. Mata Molly juga membawa kenangan. Dia ingat adegan ketika dia baru saja memasuki alam iblis meteorit iblis. Itu benar-benar masa lalu yang tak tertahankan. Ada begitu banyak bahaya di sana. Berapa kali dia hampir jatuh ke dalam, tapi akhirnya setelah menemukan Qian, dia merasa itu adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Alam iblis meteorit terlalu berbahaya. Bagi banyak iblis, itu adalah jadi, di mana iblis merajalela dan berbahaya, tetapi ada petualangan yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai ramuan tumbuh di mana-mana. Di mana, dia mendapatkan warisan dari Master Suci klan iblis dan menjadi ahli ramuan. Semua orang berpikir bahwa dia adalah anggota ras iblis suci. Faktanya, meskipun dia telah memasuki jalan iblis dan menguasai hukum dan kekuatan ras iblis, dia tidak lagi berbeda dari ras iblis, tetapi jiwanya pada dasarnya lahir di benua Tianwu. Dia memiliki karakteristik ganda ras manusia dan iblis. Dengan bakat unik ini, dia benar-benar menempuh jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya menuju alkemis klan iblis. Setelah bertemu Qian, kendali Qian atas kekuatan api juga memberinya banyak bantuan, dan mereka berdua pindah satu sama lain selangkah demi selangkah ke tempat mereka hari ini. Melihat kembali semua ini, sepertinya mimpi. Molly tidak bisa membantu tetapi dengan samar berkata, ya, selama kamu dan aku bersama, apakah itu surga, iblis, atau bahkan benua Tianwu, selalu ada surga.